Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kemurahannya yang besar itu sudah memimpin hidup kita. Sampai dengan saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tiba waktunya kita akan berbakti kepada Dia dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan, membesarkan namanya. Kita angkat pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari sanjung Dia. Haleluya. Sebab Engkau Imam besar Agung. Kami sanjung Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, dan ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyanjung Engkau di tempat maha tinggi, sebab Engkau Tuhan Allah yang layak terima pujian dan sembah kami. Segala pujian syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Menyadari keberadaan kami saat ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk menaikkan pujian kami, sembah kami kepada Tuhan. Tuhan suci, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh berkenan berlayak di hadapan Tuhan untuk memuji, meninggikan Tuhan. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Biarlah kami sama-sama semuanya menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan siap mulaikan ibadah ini. Kami serahkan dari awal dan pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut mau dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan kita. Mari angkat hati kita, muliakan Dia. Undang hadiratnya ada di tengah ibadah kita. Kita angkat pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh
Roh tercurah dari sorga, tercurah dari sorga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami sama-sama. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah dari sorga. Roh tercurah dari sorga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Roh tercurah dari sorga. Roh tercurah dari sorga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yesus berkata, aku yang mati sekarang hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Aku yang mati sekarang hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Amin. Tetap padaku puji alamat. Aku yang mati sekarang hidup. Haleluya. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku yang mati sekarang hidup. Satu kali lagi. Aku yang mati sekarang hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Amin. Tetap padaku puji alamat. Aku yang mati sekarang, Dia adalah Raja. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia adalah Raja. Haleluya. Dia Raja kita. Dia Tuhan kita. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. 3 kali haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita memiliki Allah. Tuhan Yesus batu karang kita. Sempurna segala jalannya. Dia Allah yang setia, Dia adil, Dia benar, dan Dia agung. Dia layak kita muliakan dalam seluruh kehidupan kita. Muliakan Allah, batu karangku. Muliakan Allah, batu karangku. Sempurnalah segala
Adillah Ia, benar dan agung Dia. Muliakan Allah batu karangku. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala kerjanya. Allah yang setia, adillah Ia. Haleluya. Yang setia, adillah Ia, benar dan agung Dia. Allah yang setia, adillah Ia, benar dan agung Dia. Allah yang setia, Allah yang setia, adillah Ia, benar dan agung Dia. Allah yang setia, adillah Ia, benar dan agung Dia. Biarlah kita mau memuliakan Tuhan Yesus, batu karang kita. Haleluya. Setelah kita memuji membesarkan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan menerima kembali berkat firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman yang selalu hadir pada saat kita membutuhkan jawaban dari segala permasalahan kita. Muliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kita angkat pujian, Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Haleluya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, oh Tuhan.
Tuhan yang layak kita puji, layak kita muliakan. Dia ditinggikan dari segalanya. Haleluya. Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau kutinggikan, kau kutinggikan. Kau kutinggikan, kau kutinggikan, kau kutinggikan, oh Tuhan, Oh Tuhan, kau kutinggikan, kau kutinggikan, kau kutinggikan, oh Tuhan, kau kutinggikan. kau kutinggikan, oh Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kami. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh lagi memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi kami mau persembahkan yang terbaik dari hidup kami untuk kami menyenangkan akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sekarang kami siap diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu yang akan meneguhkan iman percaya kami. Firman itu yang akan menguatkan langkah kami Tuhan. Berjalan dalam dunia ini untuk kami tetap berpegang, berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang satu-satunya Tuhan. Juru selamat kami yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua yang akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman itu tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Alkitab berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, karena mereka akan melihat perkara-perkara besar dan perkara-perkara ajaib dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan Yesus yang dapat dikutip atau diliput oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang pilihan Tuhan sendiri yang tersaji dalam hidup kita berupa ayat-ayat suci di dalam Alkitab, menjelaskan bahwa Yesus yang adalah Allah telah banyak membuka jalan dan terlebih lagi membuka pikiran dan hati manusia untuk dapat menemukan Allah, dapat memberikan kehidupan tanpa akhir
dan lebih dari itu memberikan perhentian kekal kepada mereka yang dikasihinya. Itu sebabnya pada hari ini juga kita akan melihat satu firman Tuhan tentang pengakuan iman dari seorang murid Yesus sendiri, dan yang saya yakin dia mewakili orang-orang percaya kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan mengalami sendiri keunggulan dari Allah itu sendiri dalam hidup mereka, yang mengubah pikiran dan pendapat banyak orang tentang Yesus. Mungkin hari-hari ini iman dan kepercayaan itu juga sedang diuji, atau lebih tepatnya ada yang sedang mempermasalahkannya. Tetapi lewat pembacaan ayat yang kita akan ikuti dengan satu tema khotbah, bahwa di atas batu karang ini Yesus akan mendirikan jemaatnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat memiliki pemahaman tentang hati Yesus dan kerinduan Yesus, yang juga adalah kerinduan Allah sendiri, untuk mengumpulkan orang-orang percaya menjadi satu jemaatnya, menjadi bagian dari hidupnya sendiri, dan terlebih dari itu untuk mengalami kehidupan yang sama dengan kehidupan Allah. Matius pasal 16 ayat 18 sampai ayat 20, inilah yang menjadi ayat pembacaan kita. Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang teks ini, saya ingin saudara memahami terlebih dahulu bahwa pasal 16 disusun sedemikian rupa oleh penulis kitab ini untuk mengangkat tema tentang asas kepercayaan. Ada kelompok-kelompok di sekitar pelayanan Yesus pada masa itu yang kerap kali menjadi penghambat dari pelayanan pekabaran Injil yang Yesus sampaikan. Mungkin bagi kita, kelompok ini adalah kelompok yang tidak sepakat dengan firman Tuhan, atau kelompok yang dari awal memusuhi firman Tuhan, atau memusuhi Alkitab itu sendiri. Ternyata, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kelompok-kelompok yang saya maksud ini, justru dari lahir mereka hidup dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa di pasal 16 ini, kelompok Farisi dan kelompok Saduki selalu mengganggu pelayanan Yesus, bahkan berusaha untuk menghambat pelayanan Yesus. Karena bagi mereka, Yesus dianggap telah mencederai atau telah menodai pengajaran-pengajaran murni yang mereka pegang sejak dari dulu. Baik orang Farisi, baik orang Saduki, sama-sama menggumuli hidup mereka dengan hukum Taurat yang sudah menjadi bagian dari sejarah mereka sendiri, sejarah panjang, sejak dari zaman Musa. Jadi orang-orang ini bukanlah orang-orang yang mungkin
kita identifikasi dengan kelompok garis keras yang menentang kebenaran firman Allah. Justru kelompok ini adalah kelompok yang dekat dengan kebenaran firman Allah. Tetapi mereka tidak mempunyai satu landasan iman, landasan percaya yang kuat. Orang Saduki yang memang adalah kelompok dari imam-imam. Sebab mereka menganggap atau mereka menyatakan, mereka mengklaim bahwa mereka datang dari keturunan Imam Sadok. Sehingga kelompok ini dianggap kelompok yang lebih banyak tahu tentang Alkitab. Lebih tepatnya tentang hukum Tuhan. Tapi sayangnya di dalam beberapa bagian ayat lain, kita dapati satu data bahwa orang-orang Saduki ini tidak mempercayai kebangkitan. Lalu orang Farisi sendiri adalah kelompok yang berkembang pada abad kedua ketika kekuatan dari kerajaan Yunani sudah menancapkan kukunya dengan sangat keras sekali di Yerusalem. Bahkan dengan pemikiran yang dikenal dalam sejarah yaitu Helenisme, kelompok ini bangkit untuk membela kemurnian hukum Tuhan. Kelompok ini bangkit untuk mempertahankan kemurnian firman Allah. Tapi sayangnya dalam perkembangan berikutnya, baik kelompok Farisi maupun kelompok Saduki lebih mempercayai apa yang mereka sebut kemudian dengan tradisi lisan. Yaitu satu firman Tuhan yang datang kepada orang-orang khusus di dalam satu pewahyuan khusus yang memang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Dan itu ternyata yang jauh lebih kuat diterima oleh kedua kelompok ini, khususnya oleh orang Farisi. Kalau saudara mungkin memikirkan tentang apa yang saya ucapkan, apakah betul ada firman Tuhan dalam bentuk lisan yang tidak tertulis? Di zaman Perjanjian Lama pun, banyak orang-orang pilihan Tuhan yang berfirman tetapi tidak diizinkan untuk menulis kitabnya. Sebut saja ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, dan beberapa kelompok nabi yang lain sudah, yang tidak memiliki tulisan. Jadi rupanya kelompok ini lebih mempercayai firman Tuhan yang mereka anggap lebih pribadi sifatnya. Datang kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang mereka hormati. Sehingga ketika Yesus datang mengajarkan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lain, saudara, tetapi sesuatu yang baru. Arti yang baru ini, bahwa Yesus hanya mengajarkan apa yang sudah diajarkan di dalam hukum Tuhan, di dalam hukum Taurat. Yesus hanya meneguhkannya. Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain daripada yang lain. Semua yang dia ucapkannya, semua yang telah diajarkannya di dalam pekabaran Injilnya, itu berasal dari hukum Tuhan yang paling awal yang mereka terima sejak zaman dahulu. Tapi karena orang-orang ini, atau lebih tepatnya kelompok ini, lebih menerima firman Tuhan yang telah diberikan kepada pemimpin-pemimpin mereka, yang dianggap punya nilai jauh lebih tinggi dari hukum Tuhan, maka pelayanan Yesus tidak dapat diterima. Itu sebabnya, saudara, mengapa orang Farisi dan orang Saduki berusaha untuk menggagalkan pengajaran Yesus yang berpusat pada iman dan kehidupan. Kehidupan kekal sebagai hasil dari iman dan pembenaran. Maka di dalam suatu waktu, ketika Yesus berada di daerah Kaisaria Filipi, sesuai dengan cerita dari ayat ini, kalau saudara baca mulai ayat yang ke-13, Yesus merasa perlu untuk di dalam waktu tertentu, di dalam waktu ketika ia berada di Kaisaria Filipi itu, dia harus meneguhkan beberapa pokok pengajaran yang sudah mulai
ditolak oleh banyak orang karena dua kelompok ini. Dan Yesus yang mengenal betul panggilannya, dan Allah juga yang mengenal betul siapa anaknya ini, pada akhirnya mengkondisikan satu momen yang saya katakan sangat berharga di dalam Injil, yaitu satu pengakuan percaya kepada Yesus sendiri. Dimulai ketika Yesus bertanya kepada murid-murid untuk dapat mengidentifikasi dirinya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Maka mereka dengan mudah dapat memberikan banyak jawaban, saudara, untuk berusaha mengidentikan Yesus dengan orang-orang yang sudah ada di dalam kisah-kisah Alkitab terdahulu. Tapi bukan itu inti ceritanya. Karena Yesus kemudian bertanya kepada murid-murid untuk menguji pengenalan mereka kepada Tuhan, untuk menguji kedekatan dan keintiman mereka dengan Yesus. Maka Yesus pun bertanya, menurutmu siapa aku ini? Yesus bertanya ini kepada ke-12 muridnya. Yesus memang tidak menunjuk seseorang untuk menjawab pertanyaannya. Karena Yesus ingin satu dari ke-12 muridnya dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi rupanya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan urutan ayat-ayat ini, maka tidak ada yang dapat memberikan dengan lugas dari pemahamannya sendiri, dari pemikirannya sendiri tentang siapakah Yesus ini. Kecuali seorang yang bernama Petrus, yang tadi kita baca ayatnya di ayat 16. Kalau saudara simak kembali ayat ini, hanya Petruslah yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kata ini pun, atau kata yang terucap ini pun, oleh Yesus diafirmasi sebagai perkataan Allah sendiri yang menggunakan mulut Petrus. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-17, masih dalam Matius 16 ayat 17, maka Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini buat saya adalah perkataan yang sangat mengharukan. Tetapi satu sisi juga sangat megah, sangat agung. Keluar dari mulut Petrus, tetapi rupanya tidak datang dari pengenalan Petrus sendiri. Tetapi seperti Allah ilhamkan bagi Petrus untuk kemudian dia ucapkan. Karena dengan jelas Yesus berkata di kalimat terakhir ayat 17 itu, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ketika tidak ada orang-orang di sekitar Yesus yang dapat memberi jawab sebagai bentuk konfirmasi kedekatannya, kedekatan mereka kepada Yesus. Mengingat saudara, kalau kita hitung ini sejak dari pasal 1, tentu ini dengan studi yang khusus, maka sampai di pasal 18 ini paling tidak Yesus sudah bersama dengan murid-muridnya sebanyak 36 bulan lamanya. Atau 3 tahun. Artinya sudah cukup banyak. Dan sudah banyak waktu. Karena Yesus hanya melayani sebagai Mesias 3,5 tahun di dalam hitungan Alkitab. Dan kalau pada masa ini, pada momen ini, paling tidak kebersamaan mereka sudah berlangsung 3 tahun. Seharusnya dalam 3 tahun itu sudah tumbuh pengenalan murid-murid tentang Yesus. Jadi satu sisi mungkin ayat ini menjadi satu pergumulan kita. Menjadi satu pertanyaan.
Mengapa murid-murid yang sudah lama mengikut Tuhan, mengikut Yesus, masih tidak memiliki satu pengenalan yang sifatnya pribadi? Sehingga untuk sebuah pengakuan tentang Yesus sendiri, masih dibutuhkan sebuah pengilhaman dari Allah. Atau sebutkanlah satu intervensi langsung dari Allah, Roh Kudus, untuk memakai mulut Petrus mengucapkan kalimat ini. Dan kalimat ini, saudara, mengandung dua variabel. Kalau kita lihat tadi ayat yang Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka dua variabel yang saya maksud adalah bahwa Yesus diafirmasi sebagai Mesias. Dan yang kedua, Yesus dinyatakan sebagai Allah yang hidup. Mengacu kepada Yesus adalah Mesias, maka sebenarnya sejak dari penulisan-penulisan awal keempat Injil, sudah ditegaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias, artinya yang diurapi, atau juga artinya Kristus, karena baik Kristus maupun juga yang diurapi itu sama. Hanya Mesias datang dari bahasa Ibrani, Kristus datang dari bahasa Yunani. Tapi keduanya memiliki arti yang diurapi. Maka afirmasi ini yang pertama, saudara, dengan kata engkau adalah Mesias, menunjukkan bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang diakui oleh Allah sendiri. Bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang juga disertai oleh Allah sendiri. Atau lebih tepatnya yang diiyakan, lebih mudahnya. Karena Yesus juga menyinggung beberapa kelompok yang menyebut dirinya Mesias. Dan di dalam ayat-ayat tertentu kita mengenali itu sebagai Mesias palsu. Jadi ada orang yang menganggap pelayanannya diterima oleh Allah. Ada beberapa orang yang menganggap atau yang mengklaim secara sepihak bahwa pelayanannya itu diakui oleh Allah. Tetapi di dalam ayat lain Bapak Ibu Saudara akan dapatkan bahwa Yesus berkata kepada orang Farisi, sebenarnya hanya ada satu pemimpinmu. Dan pemimpinmu itu bukanlah pemimpin manusia. Artinya bukan pemimpin yang datang dari orang-orang Romawi, sekelas Pilatus misalkan. Pemimpin mereka juga bukan datang dari kelompok Yahudi sendiri, sekelas Herodes misalkan. Tapi pemimpin mereka menurut Yesus adalah Mesias. Karena kata Mesias itu juga menunjukkan Yesus bukan hanya sekedar memimpin orang banyak untuk menggerakkan massa dengan tujuan tertentu. Tetapi Yesus sebagai Mesias adalah pemimpin kepada kehidupan yang kekal. Itu teks-teks lain di dalam keempat Injil Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan. Variabel yang kedua, kemudian mengafirmasi bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Artinya bahwa Yesuslah pemilik kehidupan. Yesuslah sendiri sang kehidupan itu. Sebagaimana dia yang telah mengadakan kehidupan kepada manusia, maka dialah yang berhak juga untuk mengakhiri kehidupan manusia. Dia yang menghadirkan kehidupan itu dengan mutu atau kualitas yang luar biasa, yang mulia, kata Alkitab. Sehingga manusia itu tidak terjangkau oleh dosa awalnya. Tapi oleh karena pilihan-pilihan yang salah mereka berbuat dosa. Maka saudara, dalam waktu tertentu, Yesus sendiri yang juga akan mengakhiri kehidupan yang fana dan kemudian memberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Maka sebenarnya dua variabel dalam pengakuan Petrus inilah yang menjadi dasar dari jemaat Tuhan yang didirikan oleh Yesus. Karena di ayat 18, kalau kita baca kembali Matius 16 ayat 18.
Kalimat yang tertulis, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Maka sebenarnya yang ditunjuk dengan kata batu karang bukanlah Petrus. Karena ada dua kosakata yang berbeda antara Petrus dengan batu karang. Walau artinya sama, tapi sebenarnya dua suku kata ini berbeda. Dan yang kedua, bahwa kata batu karang ini tidak berarti menunjuk salah satu bebatuan yang memang banyak dijumpai di wilayah Kaisarea Filipi. Karena wilayah itu sendiri merupakan satu tanah yang berbatu-batu. Tetapi sebenarnya Yesus hendak menunjukkan dengan satu simbolik dari batu karang yang sifatnya kuat. Bahwa jemaat yang didirikan oleh Yesus haruslah berdiri di dalam pengakuan yang Petrus ucapkan dengan sangat kuat. Tidak boleh digoyahkan dengan ajaran-ajaran yang dipopulerkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Jemaat Yesus atau jemaat Tuhan harus berdiri dari pengakuan imannya yang terdiri dari dua variabel utama ini. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa hanya Yesuslah yang diterima oleh Allah. Bahwa Yesuslah yang benar satu-satunya. Dan segala yang diucapkan itu adalah kebenaran. Lagi sekali saya tegaskan, saudara, bahwa afirmasi dari Yesus adalah Mesias ini, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Firman Tuhan mungkin menyediakan kepada kita pengetahuan. Orang-orang Farisi dan orang Saduki memberikan pengetahuan itu. Tapi Yesus bukan hanya sekedar memberi pengetahuan. Dia juga memberikan kepada kita kebenaran. Dan kebenaran itu kemudian diteguhkan di dalam variabel kedua. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Karena dia adalah Allah yang hidup, maka otomatis padanya lah kehidupan. Apa yang kita terima sekarang, mungkin Bapak Ibu Saudara anggap itu sebagai satu kehidupan. Tapi kehidupan ini masih dapat berakhir. Yang Yesus miliki adalah kehidupan tanpa akhir. Yang Yesus miliki adalah kehidupan yang bahkan tidak bisa diakhiri oleh siapapun. Tidak bisa diakhiri baik oleh diri kita sendiri. Dan Allah pun tidak akan mengakhiri lagi kehidupan itu. Karena kehidupan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya dalam waktu yang tidak dapat dihitung kembali. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan menggarisbawahi pengakuan iman Petrus ini, kiranya menjadi pengakuan iman kita juga kepada Tuhan hari ini. Kalau saudara ingin hidup bersama dengan Tuhan, dan bahkan mengisi hidup saudara dengan persekutuan dengan Tuhan dalam keabadian, maka akuilah Yesus itu Mesias. Yesuslah kebenaran. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dialah kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Saudara ingin cari pengetahuan, saudara belajar Alkitab. Tapi saudara ingin cari kebenaran, maka saudara harus berhubungan dekat dengan Tuhan. Saudara berdoa dengan Tuhan, maka pengetahuanmu bertambah, kebenaranmu pun akan meneguhkan hidupmu. Dan yang kedua, akuilah bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, sebab hidup kita akan berakhir. Tapi nanti sang kehidupan ini sendiri akan memberi kita kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Maka dalam hidup kita sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dan jangan sampai kita abaikan kedua hal ini. Yesus adalah Mesias. Dia tetap adalah Mesias. Yesus adalah Allah. Dan sampai hari ini tetap adalah Allah. Banyak orang mungkin menganggap Yesus bukan Allah. Tapi bagi kita, ini sudah final bahwa Yesus adalah Allah. Sampai kapanpun dia tetap Allah. Karena hanya dialah pemilik kehidupan. Bukan hanya untuk hari ini. Bukan hanya untuk besok. Tapi untuk seumur hidup kita, saudara. Sepanjang saudara mengiringi Tuhan dan saudara menjalani hidup, maka hiduplah dengan Tuhan, sebab hidup kita sendiri datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan meneguhkan kita, saudara bukannya dapat pengetahuan saja, tapi kebenaran. Maka kalau saudara tetap akui Yesus adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat,
maka saudara akan mengalami keunggulan dan keistimewaan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan satu pujian, mengantar kita untuk menghayati firman Tuhan ini, bahwa Yesus kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sangat menakjubkan, ajaib buat kita, saudara. Lebih dari seorang manusia, Dialah pembawa kehidupan untuk saudara dan saya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Haleluya. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum Haleluya. hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Luar biasa Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
kita mengagumkan. Dia bukan hanya berkuasa untuk mengadakan mujizat. Kalaupun mujizat itu saudara terima karena engkau percaya, saya katakan itu masih hal yang kecil untuknya. Karena mujizat terbesar yang ia sediakan, yang ia kerjakan adalah menyelamatkan saudara dan saya. Dia sediakan sorga untuk kita. Haleluya. Yesus, tetaplah akui di dalam hati kita, Dialah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Hanya Dialah kebenaran. Hanya Dialah pemberi hidup. Sesuai firman Tuhan katakan, takutlah kepada mereka yang dapat mengakhiri hidup. Takutlah kepada Tuhan, sudah. Karena iman inilah Tuhan kumpulkan kita menjadi jemaat-Nya, menjadi jemaat Tuhan sendiri. Haleluya. 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 Percayai di dalam hatimu, kagumi Ia. Bukan hanya dengan kekaguman, karena kita bangga dengan seseorang, tapi dengan kekaguman ilahi, karena tidak ada yang bisa mengerjakan yang sama seperti Dia, yang memberi hidup dan memberi sorga buat kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Tinggikanlah Yesus, sembahlah Yesus, agungkan Yesus. Kau ku tinggikan, Oh haleluya. Kau ku tinggikan, Ya Kau lama-lama tinggikan. Haleluya. Oh Tuhan, Ya Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan Tuhan. Kau layak menerima pujian. Kau layak ditinggikan. Haleluya. Oh Tuhan, Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, Hanya Engkau satu-satunya pemberi hidup. Kau ku sembah, Kami bersyukur menerima hidup dari-Mu. Kau ku Ya lama-lama. Oh Tuhan, Ya lama-lama. Kau ku Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Yesus. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami. Di dalam firman-Mu lah kami tahu apa itu kebenaran. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bahkan ada yang melampaui pengetahuan, yaitu kebenaran. Dan dalam kebenaran itu, kami hanya cukup percaya kami diterima oleh Allah. Kami hanya cukup percaya dan kami menerima hidup kekal. Cukup dengan percaya kami hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Cukup dengan percaya kami akan menerima hal-hal yang tidak bisa kami pikirkan sebelumnya, yang tidak bisa orang sediakan untuk kami. Tuhan sertai umat-Mu. Tuhan pelihara umat-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh umat Tuhan, bahkan yang mengikuti ibadah bersama dengan kami melalui tayangan ini. Berkat Tuhan ada atas mereka, turun atas mereka. Bentengi mereka, pagari mereka dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka dihindarkan dari segala bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami syukuri, kami yakin kami diberkati dengan firman Tuhan ini, dengan ibadah ini. Kami diteguhkan, dan kami pun akan memantapkan iman kami, pilihan kami. Kami akan mengikuti Engkau, karena Engkau adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Turun berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu.